Persija Jakarta pulang dari Tangerang dengan sebuah pernyataan tegas. Kemenangan ini bukan sekedar soal skor, tetapi soal mental dan kualitas. Di markas Persita yang dikenal tangguh, Macan Kemayoran sempat mendapat tekanan dan kesulitan menemukan ritme. Namun, ketenangan, kecerdasan taktik, dan efektivitas di momen penting akhirnya menjadi pembeda. Lebih dari sekedar 3 poin, laga ini juga menandai debut 2 pemain anyar, serta keputusan taktis berani Mauricio Sousa, termasuk menggeser peran Jordi Amat yang ternyata memberi dampak besar pada permainan tim. Lalu, bagaimana Persija benar-benar mampu menguasai pertandingan dan menutup laga dengan sempurna? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta menunjukkan mental juara saat bertandang ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Indomilk Arena, Macan Kemayoran berhasil membawa pulang 3 poin setelah menang meyakinkan 2-0 atas tuan rumah. Sejak awal laga, pertandingan berjalan ketat. Persita bermain disiplin dengan menempatkan banyak pemain di lini pertahanan terakhir dan mengandalkan umpan-umpan langsung untuk memenangkan duel bola kedua. Strategi tersebut sempat menyulitkan Persija dalam membangun ritme permainan di babak pertama. Namun, kualitas individu pemain Persija menjadi pembeda. Pada menit ke-33, Gustavo Almeida berhasil memecah kebuntuan setelah menyambar bola muntah hasil tembakan keras Maxwell Sousa yang tak mampu diamankan sempurna oleh kiper Persita. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih matang dalam membaca situasi pertandingan. Mauricio Sousa mengubah pendekatan dengan mengandalkan transisi cepat dan serangan balik mematikan. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-50, ketika Maxwell Sousa mencetak gol kedua setelah menerima umpan terukur dari Alano 5. Tertinggal 2 gol, Persita mencoba meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan pemain-pemain ofensif. Namun, lini belakang Persija tampil sangat solid dan disiplin, membuat peluang-peluang tuan rumah mampu diredam dengan baik. Di menit-menit akhir, Shane Patinama menjalani debutnya bersama Persija. Masuk pada menit ke-85, ia membantu memperkokoh pertahanan dan memastikan keunggulan 2-0 tetap terjaga hingga peluit panjang berbunyi. Usai laga, pelatih Persija Mauricio Sousa mengakui timnya sempat lambat beradaptasi di babak pertama, terutama dengan kondisi lapangan dan pola permainan Persita. Namun, ia puas dengan respons tim di babak kedua yang mampu mengontrol pertandingan dan memanfaatkan serangan balik secara efektif. Kemenangan ini menjadi yang ke-13 bagi Persija musim ini. Macan Kemayoran kini mengoleksi 41 poin dari 19 pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen sementara, menyamai perolehan poin Persib Bandung di puncak klasemen. Dengan hasil ini, Persija semakin menekan persaingan di papan atas dan menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara Super League 2025-2026. Cari sepatu empuk, ringan, dan tahan dipakai seharian? Kanki Story Elevate and Shingen V2 jawabannya. Breathable, memory foam, nyaman maksimal. Cek di link yang ada di deskripsi sekarang. 2 rekrutan anyar Persija Jakarta, Shane Patinama dan Paulo Ricardo, resmi menjalani debut bersama Macan Kemayoran saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Jumat 30 Januari 2026, Persija sukses meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Hasil ini membawa Persija naik ke posisi kedua klasemen dengan 41 poin, menyamai perolehan poin Persib di puncak. Meski tampil dominan sepanjang laga, pelatih Mauricio Sousa baru menurunkan 2 pemain barunya di menit-menit akhir. Shane Patinama masuk pada menit ke-85 menggantikan Doni Tripamungkas, sementara Paulo Ricardo menggantikan Gustavo Almeida pada menit yang sama. Sousa menjelaskan bahwa keputusan ini murni taktis. Menurutnya, susunan pemain awal sudah bermain sangat baik, sehingga tidak perlu melakukan perubahan lebih cepat. Ia juga menegaskan bahwa pemain baru harus mencari tempatnya sendiri di tim yang sudah solid, dan bukan sekadar dimainkan cepat demi ekspektasi publik. Bagi Shane Patinama, debut singkat 5 menit itu tetap terasa sangat berarti. Ia mengaku bahagia bisa langsung merasakan kemenangan dan clean sheet bersama Persija.
Pemain timnas Indonesia ini juga mengakui bahwa kondisi kebugarannya belum 100% setelah sempat mengalami cedera panjang di Buriram United. Karena itu, ia bertekad bekerja keras untuk segera kembali fit dan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Ambisi Shane jelas, membantu Persija menang di setiap laga dan berjuang dalam perburuan gelar juara Super League musim ini. Sementara itu, meski debutnya juga singkat, kehadiran Paulo Ricardo memberi opsi tambahan di lini depan Persija untuk laga-laga krusial ke depan. Dengan kemenangan atas Persita dan bertambahnya kedalaman skuad, Persija semakin menunjukkan bahwa mereka serius berburu trofi musim ini, dan debut Shane Patinama bisa menjadi awal penting dalam perjalanan tersebut. Mau main futsal atau bola makin tajam? Ortus 8 Catalyst Vision dan Stellar FG bikin grip kuat, kontrol presisi, performa naik. Langsung cek di link yang ada di deskripsi. Jordi Amat menjadi salah satu sosok paling menonjol dalam kemenangan Persija Jakarta atas Persita Tangerang pada pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Indomilk Arena, Persija sukses meraih kemenangan 2-0 berkat gol Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan tambahan dari Maxwell Souza di menit ke-50. Namun, di balik kemenangan tersebut, perhatian publik tertuju pada perubahan peran Jordi Amat. Biasanya menjadi andalan sebagai bek tengah, dalam laga ini ia dimainkan sebagai gelandang jangkar. Keputusan berani pelatih Mauricio Souza ini terbukti efektif. Souza mengaku sudah lama mempertimbangkan untuk menggeser posisi Jordi sedikit lebih ke depan. Dengan kehadiran Thales Lira dan Rizky Ridho di lini belakang, ia merasa aman memberi peran baru kepada pemain timnas Indonesia itu di lini tengah. Jordi adalah pemain dengan teknik yang sangat baik. Saya memang sudah memikirkan untuk menempatkannya sedikit lebih tinggi dari posisi biasanya, ujar Mauricio Souza. Eksperimen ini berjalan mulus. Jordi tampil disiplin sebagai penghubung antara lini belakang dan lini serang, sekaligus tetap solid saat dibutuhkan untuk bertahan. Kehadirannya membuat lini tengah Persija lebih stabil dan mampu meredam serangan balik Persita yang sepanjang laga hanya mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran. Souza bahkan menyebut performa Jordi sebagai bukti kecerdasannya di lapangan. Ia bukan hanya menjalankan instruksi dengan baik, tetapi juga memberi dimensi baru bagi permainan Persija. Berkat penampilan ini, Mauricio kini merasa memiliki opsi tambahan di posisi gelandang bertahan, tanpa harus terlalu pusing mencari pemain baru. Fleksibilitas Jordi Amat menjadi aset berharga bagi Macan Kemayoran. Secara keseluruhan, laga ini menunjukkan bahwa Persija bukan hanya kuat secara kolektif, tetapi juga memiliki pemain berkualitas yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan taktik tim. Dan malam itu, Jordi Amat membuktikan dirinya bukan sekedar bek tangguh, tetapi juga gelandang yang bisa diandalkan. Celana lari ringan, cepat kering, nggak gerah. Uprising Running Short. Ada versi dengan belt buat HP kamu. Stok terbatas. Cek di link yang ada di deskripsi. Menurut lo, setelah Persija menunjukkan mental juara di Tangerang, ditambah debut Shane Patinama dan Paulo Ricardo, serta eksperimen taktis Mauricio Souza dengan Jordi Amat, apakah Macan Kemayoran makin tak terbendung dalam perburuan gelar? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.